Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Ida Bagus Danendra Kusuma dengan NIM F1D022053 dari kelompok 4. Jadi, video ini saya buat untuk menjelaskan tentang jurnal modul 5 pada jaringan komputer tentang akses control list. Jadi, video penjelasan ini untuk tugas responsi modul 5 juga. Baik, sebelum saya menjelaskan, mari kita lihat permasalahannya terlebih dahulu. Jadi berikut merupakan permasalahan pada jurnal modul 5. Seperti ini topologinya, lalu di sini terdapat deskripsi tentang device atau perangkat mana saja yang terhubung. Baik, setelah mengetahui permasalahannya, kita langsung saja melakukan penjelasan pada Cisco paket tracernya tentunya. Oke. Jadi di sini sebelumnya saya sudah menyelesaikan jurnal modul 5, dan jika kita ingin menyelesaikan permasalahan pada modul 5 ini, kita tentunya pertama-tama membuat topologi seperti pada permasalahan. Jadi dapat terlihat sudah sesuai dengan permasalahan seperti PC ataupun server ataupun switch dan juga routernya. Baik itu menghubungkan port-portnya juga sudah sama seperti pada permasalahan. Setelah membuat topologinya dan menyambungkan tiap portnya, tentunya kita harus memberikan IP pada setiap device atau perangkat maupun pada portnya masing-masing. Bisa jadi sebagai contoh aja, di sini saya sudah menginput IP-nya. Di sini sebagai contoh saja, ini saya sudah input IP-nya. Lalu pada servernya juga sudah ada ya. Setelah menginput IP di masing-masing router, di masing-masing perangkat, kita sudah bisa mulai melakukan sebelumnya kita melakukan konfigurasi mode terang untuk interface yang terhubung ke switch-nya. Di mode terang gampang saja, tinggal menggunakan perintah switch port mode terang ke setiap interface yang terhubung ke switch ya tentunya. Setelah mengaktifkan mode terangnya, kita bisa melakukan static routing. Jadi konfigurasi static routing ini bertujuan untuk membuat istilahnya membuat rute ke tempat yang diinginkan gitu. Jadi kita membuat rute dulu dengan cara static routing itu. Static routing, baik langsung saja kita static routing contohnya kita melakukan static routing di router ya. Kita buka CLI-nya. Sebelumnya saya juga sudah melakukan static routing. Jadi di sini sebagai contoh saja, pertama kita enable, lalu configure terminalnya. Perintah untuk static routingnya IP route ini 192.168. Di sini ini pasti titik 0 karena yang IP yang pertama ini merupakan tujuannya, lalu yang di sini default, dan yang ketiga, IP yang ketiga ini merupakan gerbang yang dilewatinya. Ya, jadi seperti itu ya. Kita akan melakukan perintah ini berulang-ulang sampai kita membuat rute yang kita inginkan. Setelah melakukan static routing, kita bisa langsung melakukan konfigurasi ACL-nya ya. Jadi sekali lagi kita masuk ke router
ke router untuk membuat akses control list atau ACL-nya. Maaf. Jadi langsung saja di CLI-nya. Untuk perintah akses control list-nya itu akses list semisal 2 permit. Permit ini berarti kita mengizinkan. Nah, lalu 192.168. Nah, untuk yang pada bit yang ini itu pasti sama dengan yang di awal kita cantumkan tadi. Misalnya ini di sini 2, berarti di sini 2 juga. Begitu. Di sini titik 0. Lalu jangan lupa wildcard-nya 0.0.255. Langkah ini juga kita lakukan berulang-ulang. Tapi perlu diingat ada beberapa ACL yang di-deny juga. Perintahnya juga tetap sama seperti tadi, cuman bedanya di deny. Atau untuk mempermudah teman-teman, kalau untuk saya cara saya kemarin pada membuat jurnal, saya melakukan akses deny dulu ke beberapa pokoknya saya melakukan deny terlebih dahulu ke IP tertentu, baru terakhir saya akses list IP permit any. Jadi biar sisanya itu langsung di permit, jadi tidak perlu repot gitu untuk mengefisiensi waktu juga. Setelah membuat ACL tersebut, langkah selanjutnya kita menerapkan ACL pada interface-nya. Jadi dengan menerapkan ACL yang telah kita buat dengan perintah hampir mirip ya, IP access group 1 in, karena tadi kan dibuat 1 kan. Ya, tadi yang contohnya yang 1 kita buat, ini sebagai contoh saja, isi IP access group 1. Jadi seperti itu. Lalu jika sudah selesai melakukan semua hal tersebut, tentu saja sesuai permasalahan yang diberikan, kita melakukan uji koneksi atau testing begitu, sesuai skenario pada jurnal modul 5. Dengan cara ya seperti biasa ping untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan permasalahan. Jika tidak, ya kita ulangi saja, mungkin terdapat permasalahan di ACL-nya atau mungkin belum di static route. Jadi begitu saja. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.